Akan Mbak Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa Cakep, singgah ke Pulau Madura. cakep. Senang berjumpa di malam yang berbahagia dalam acara kita untuk Desa Bunda Winda. Kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, senang sekali saya Leliantika Widya di Kementerian Keuangan dapat menjumpai kerabat desa dan sahabat Bunda Winda dalam program Bunda Winda berkarya untuk desa Widya Iswara Cinta Desa. Program ini merupakan sarana di mana para Widya Iswara, para praktisi, para ahli untuk berbagi inspirasi, pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa pada khususnya melalui TV Apui yang bersama-sama berusaha untuk menjaga lilin-lilin di setiap desa untuk terus hidup. Menyala desa-desaku di Indonesia. Sahabat desa dan sahabat Bunda Winda yang luar biasa, antusiasme dari kerabat desa dan Bunda Winda di sini. Bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir melalui Zoom, kami persilakan untuk dapat menyimak melalui kanal YouTube TV Apui. Para pemirsa setia Bunda Winda, saat ini Bunda Winda edisi ke-90 mengusung tema yang menarik dan pastinya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan materi mengenai pengembangan organisasi berbasis adaptif kolaboratif. Apa saja yang akan kita diskusikan mengenai topik tersebut? Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Demikian seruan Bung Hatta yang selalu membakar semangat membangun Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Hal ini sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Upaya turut serta membangun bangsa melalui desa. Widya Iswara dituntut turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. 74.960 desa di seluruh Indonesia merupakan potensi besar bagi Widya Iswara meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa. Berikut program sinergi yang dilakukan, Kabar Apui, komunitas para praktisi, pendampingan intensif ke desa, kolaborasi dukung desa, buku desa sarana ilmu, kongres, seminar, open class, dan obrolan santai desa. Dengan bangga, kami persembahkan Bunda Winda, berkarya untuk desa, Widya Iswara, Cinta Desa. Bunda Winda adalah wujud pengabdian masyarakat dari Widya Iswara untuk turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Video tadi mengingatkan kita semua, kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, bahwa sebagai anak bangsa kita harus memberikan kontribusi terbaik yang kita miliki. Dan alhamdulillah program ini dapat kita jadikan sebagai sarana bersama dalam membangun bangsa. Dan edisi Bunda Winda ke-90 ini yang mengusung tema pengembangan organisasi berbasis adaptif kolaboratif, tentunya dengan narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Namun sebelumnya, untuk mengantarkan acara kita ini di malam hari ini, sudah hadir juga founder dari program Bunda Winda,
Bapak Dr. Juniawan SPMSI. Selamat malam, Pak Juni. Selamat malam, Mbak Leli. Assalamualaikum. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Bapak mohon perkenannya untuk memberikan pengantar pada kegiatan Bunda Winda edisi ke-90 malam hari ini. Monggo Bapak. Baik, ya. Terima kasih Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Innalhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang karena nikmatnya kita sudah sampai pada acara Bunda Winda edisi ke-90 ya Mbak Leli ya. Ini Betul. suatu perjalanan yang cukup panjang yang menjadi prestasi kita semua bisa mempertahankan kegiatan ini sampai edisi ke-90 dan insya Allah akan terus berlanjut sampai edisi-edisi berikutnya. Tema pada malam ini sangat menarik teman-teman sekalian karena judulnya pengembangan organisasi berbasis adaptif dan kolaboratif. Kami mensyukuri materi ini karena tentu suatu organisasi tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa melesat maju ke depan tanpa dia adaptif dengan perkembangan zaman. Dia tidak mungkin bisa membawa anggotanya bersama-sama organisasi besarnya jika dia tidak kolaboratif dengan pihak tertentu. Dan karena itu narasumber kita, Mbak Leli, Mas Paso ini adalah orang yang ahli di bidang itu. Ini terbukti pada malam ini baru pertama ini kita bisa mencapai 100 orang ya partisipan dan ini suatu prestasi ya. Ini bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat kolaboratif dan inspiratif. Jadi mari kita dengarkan materi yang bagus ini teman-teman sekalian karena tentu beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita semua sehingga bisa kita gunakan untuk bekal kita masing-masing. Sebagai dari pihak DPP kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Pasu atas kesediaan menjadi narasumber pada malam ini dan juga kepada Mbak Leli, moderator kita yang nampak sangat cerdas, komunikatif ya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian juga kepada Bunda Ajeng, Mas Naufal, Bunda Nirwa, Bunda Fira, dan seluruh tim Bunda Winda, Mas Tohirin, dan teman-teman sekalian ya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan tentu kita paham satu hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Dan insya Allah ini merupakan kontribusi kita para widyaswara untuk Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Leli. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juniawan atas pengantarnya. Baik, kembali saya ingatkan kerabat desa dan sahabat Bunda Winda yang barangkali ketinggalan dan belum dapat mengikuti secara penuh acara Bunda Winda dapat menyimak atau mengulang kembali siarannya pada kanal YouTube TV Apui. Kerabat desa dan sahabat Bunda Winda sekarang ini tidak cukup hanya inovasi saja tanpa adanya kolaborasi. Nilai adaptif dan kolaboratif tersebut dapat kita terapkan pada semua organisasi, termasuk organisasi yang ada di desa. Materi yang disajikan malam hari ini tidak hanya sekedar teori, tetapi akan banyak membahas tentang praktis dan bisa dipraktikkan untuk pengembangan organisasi yang tentunya butuh yang namanya kolaborasi. Kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, tiba saatnya yang kita tunggu semua. Pasti sudah tidak sabar ya kita untuk mengulik dan berdiskusi bersama tentang topik Bunda Winda pada malam hari ini bersama narasumber. Telah hadir bersama kita seorang widyaswara Ketua DPP Apui Jawa Timur, Bapak DRS Paso Deka Dewanto, MSI. Selamat datang Bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, izin Bapak
Bapak Waalaikumsalam. Paso kita sapa ya, Ya. merupakan lulusan S2 Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah hampir 20 tahun sebagai Widyaswara, saat ini bertugas sebagai Widyaswara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali, dengan jam terbang lebih dari 40.000 jam, beliau mengampu berbagai materi mengenai soft skill, leadership, serta berbagai ilmu sosial dan pemerintahan lainnya. Pak Paso, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak walaupun secara virtual di sini ya Pak ya. Untuk Ya, kita sama-sama, nanti Mbak Leni. menyimak Bapak berbagi pengalaman, inspirasi mengenai pengembangan organisasi berbasis adaptif kolaboratif. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Juniawan tadi, bahwa Pak Paso telah banyak membagikan cerita inspirasi tentang materi tersebut. Nah, kita, kerabat desa dan sahabat Bunda Winda di sini akan lebih jauh mengeksplor ya tentang bagaimana mengembangkan organisasi berbasis adaptif dan kolaboratif dari Pak Pasu. Tidak berlama lagi, kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, mari kita sambut Pak Pasu untuk memberikan materinya untuk kita semuanya pada malam hari ini. Silakan Pak Pasu, waktu dan Ya, layar terima kasih siap. Mbak Leli. Terima kasih Bapak Juniawan. Terima kasih banyak tadi sambutannya. Bu Yunia, tadi Mbak Nirwa, dan lain sebagainya, teman-teman Bunda Ajeng, ya, dan seluruh pengurus jajaran DPP API, dan undangan semua yang hadir. Alhamdulillah. Mohon izin, Mbak Leli, saya share screen ya. Silakan Bapak. Sudah jelas ya tulisannya Mbak Leli ya? Sudah Bapak, mungkin tinggal di slide share aja. Terima kasih. Oke, sip. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang dan pengalaman tentang pengembangan organisasi yang berbasis adaptif dan kolaboratif. Bagaimana di slide awal ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang luar biasa, ini kami berasal dari API, ya, dan di sampingnya itu ada logo, insya Allah, ya, dalam waktu dekat kami menyelenggarakan acara besar-besaran yang berjudul National Festival API Jatim Champions and Impactful Collaboration. Jadi festival besar nasional API Jatim juara dengan tema kolaborasi berdampak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, mohon izin kami sampaikan beberapa slide. Yang pertama adalah pengertian organisasi yang sederhana, ya, dari berbagai macam pengertian dari beberapa pengertian dari para ahli. Ini kami rangkum. Pengertian organisasi adalah sederhananya adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini pengertian yang sederhana dari sebuah organisasi. Jadi organisasi itu adalah wadah. Wadah isinya orang-orang dua atau lebih yang bertujuan, punya kepentingan sama untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian kita lihat bahwa adaptif itu adalah kunci perubahan. Adaptif sederhana juga adalah bermakna erat dengan semangat, ya, kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi segala macam perubahan. Jadi ya selalu berubah untuk menghadapi segala macam tuntutan dari sebuah perubahan. Kemudian Izin Pak Paso, menyala sebentar. ya. Iya, Bapak boleh untuk di mute dulu untuk suara device WhatsApp-nya barangkali? Atau ditutup dulu?
Oh iya sudah. Karena muncul notifikasi di kami. Bergema ya? Atau kami matikan yang satu ya? Di WhatsApp webnya Bapak barangkali Kenapa WhatsApp-nya? suara notifikasinya muncul Pak, ting tung gitu. Oh ini soalnya ada dua ini, saya matikan aja. Nah, Yang WhatsApp web, Pak, yang web yang masuk ke Zoom. oh Zoom-nya ya. Iya. Sering ting tung ya? Atau ininya saya matikan ya? Sudah saya matikan. Ya. Gimana Mbak Leli? Sudah jelas? Iya, oke Bapak, Ya, terima kasih. monggo dilanjut. Ya, mohon maaf tadi Bapak Ibu kita pakai dua alat, satu HP, satu laptop karena khawatir nanti satu terpental, satunya masih ada cadangan. Karena kuotanya ini 100 ya. Jadi tadi kami siap dua alat. Sekarang mudah-mudahan ini tidak terpental, ini hanya pakai satu laptop aja. Kembali lagi kami ulangi bahwa kolaboratif itu adalah bentuk kerjasama, ya ini yang pengertian sederhana ya, interaksi dan kompromi antara beberapa elemen untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Kolaborasi dapat terjadi antara individu, organisasi, ya maupun entitas, komunitas, ya bisa berkolaborasi ya. Kemudian sekarang ada pengertian helix ya. Helix itu semacam sistem ya atau spiral atau semacam suatu banyak subsistem ya. Sedangkan kolaborasi helix ini adalah antara beberapa pihak ya seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat, akademisi, media, dan lain sebagainya. Ini jadi kolaborasi helix, kolaborasi semacam berbagai macam yang ada berkolaborasi. Ya. Kemudian jenis-jenis dari kolaborasi helix ini adalah ada triple helix, quadruple helix, quintuple helix ya. Ya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri. Ya ini merupakan model dasar dari inti inovasi. Ya kemudian quadruple helix, pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media, ya, kemudian quintuple helix, yaitu kolaborasi mempertimbangkan konteks lingkungan untuk masyarakat. Kemudian ada juga pentahelix, hexahelix. Ya. Jadi kondisi saat ini yang paling cocok adalah hexahelix, ya, yaitu kolaborasi yang merupakan pengembangan dari quadruple helix, quintuple helix, dan pentahelix. Ya, hexahelix ini satu aktor, ada semuanya tadi sudah kolaborasi, tapi ditambahkan adalah aktor, satu atau lebih aktor yang memiliki peran vital dan terdampak atau berdampak langsung pada proses pengembangan. Ya, jadi di antara ini kalau misalnya kita kenal seperti stakeholder ya, jadi ya pengaruhnya sangat berdampak. Ya, kita lihat dulu beberapa. Mbak Leli, suaranya kedengaran videonya? Terdengar Bapak? Oke. Kita lihat video sederhana. Sadarkah kita bahwa saya, Anda, dan semua orang dalam masyarakat kita adalah seperti satu tubuh manusia dengan beragam unsur yang selalu berkolaborasi secara harmonis. Dan semuanya memiliki tujuan yang sama, menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Coba kita ambil contoh pada sistem peredaran darah. Setiap sel darah bekerja bahu-membahu tanpa henti sesuai fitrahnya. Di antaranya, membawa asupan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Bila mana ada gangguan terhadap salah satu sistem tubuh, akibatnya bisa bermacam-macam. Yang terkena dampaknya bukan hanya bagian yang bermasalah saja. Satu bagian kecil saja yang sakit, seluruh tubuh juga turut merasakan sakitnya.
Walaupun tubuh kita juga memiliki sistem reaksi cepat untuk menyembuhkan diri sendiri, namun pada tahap yang lebih gawat, sakit pada satu bagian tubuh bisa mengancam pada kematian. Begitupun kita sebagai manusia dalam tatanan sosial. Ibarat sel darah dalam sistem peredaran darah, setiap individu manusia mempunyai fitrah untuk saling berkolaborasi dan tolong-menolong. Bila ada individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri, maka ia berpotensi mengancam keharmonisan seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, dalam kasus banjir ini, tidak ada kesadaran berkolaborasi antar individu, masyarakat, dan antar lembaga. Mereka saling menyalahkan, selalu merasa paling benar, dan merasa tidak perlu bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jika tubuh manusia diibaratkan sebagai satu entitas masyarakat, maka jantung, paru-paru, dan setiap organ lain dapat diibaratkan sebagai lembaga-lembaga masyarakat. Masing-masing organ tubuh ini tidak pernah berkompetisi, tidak pernah mau menang sendiri. Bayangkan, jika salah satu organ tubuh mau menang sendiri, bagaimana jadinya kondisi tubuh kita? Mereka memiliki tujuan bersama, dan dengan berkolaborasi, hidup sehat akan tercapai. Sesuai analogi inilah, masyarakat dan setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi vitalnya masing-masing. Kita seharusnya mulai menyadari bahwa apapun masalah yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan dengan duduk bersama merumuskan solusi. Baik antar individu, pemerintah, penegak hukum, swasta, LSM, dan lembaga lainnya sadar bahwa masalah bersama harus diselesaikan secara bersama. Tidak ada lagi aku atau kamu. Yang ada adalah kita. Dengan tujuan yang sama, yaitu kehidupan bermasyarakat yang sehat dan harmonis. Jadi, seperti keharmonisan sistem tubuh, bagaimana sebaiknya masyarakat kita berkolaborasi? Peran apa yang Anda jalankan sebagai satuan sel terkecil dalam organ tubuh masyarakat? Ya, sebelumnya Bapak Ibu tadi adalah contoh gambaran tentang kolaborasi. Jadi jika kolaborasi itu diibaratkan tubuh kita, artinya setiap organisasi itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada suatu organisasi sehebat apapun organisasinya yang punya segala hal. Ya, pasti ya punya kekurangan yang bisa dicukupi oleh organisasi yang lain, oleh pihak yang lain, ya, oleh entitas yang lain. Jadi artinya tubuh kita ini adalah kolaborasi dari berbagai macam fungsi yang masing-masing semuanya berkolaborasi sehingga tubuh kita bisa stabil, bisa berjalan, bisa berpikir, dan lain sebagainya. Jika suatu organisasi merasa hebat, tidak mau berkolaborasi, maka artinya kekurangannya tidak akan bisa tercukupi oleh yang lain. Ya, akhirnya mungkin ia akan ibarat tubuh akan sakit. Ibarat organisasi yang akan tidak aktif, tidak bermanfaat, artinya bisa mati organisasinya. Ya. Kadang saya membangun kolaborasi dengan banyak pihak, itu banyak yang tanya, apa sih manfaatnya, apa sih yang bisa dikolaborasikan, kok jauh bedanya. Ini kita bidangnya pembelajaran, bidangnya Widya Iswara, kok kolaborasi dengan pengusaha, kolaborasi dengan organisasi profesi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, kepala daerah, baik itu gubernur atau maupun bupati wali kota, ya, dan lain sebagainya. Apa sih yang dikolaborasikan itu? Ya, kadang kita juga kolaborasi dengan pengusaha yang kecil-kecil, ya, supaya kita angkat, kita saling mengisi, sehingga terjadi saling menguntungkan. Jadi perlu dicatat, ya, kolaborasi itu sekecil apapun pasti punya dampak terhadap semua yang berkolaborasi. Ya, sekecil apapun pasti punya dampak. Tidak ada ruginya, ya, tidak ada kurangnya, tidak ada ruginya orang yang berkolaborasi. Bahkan ia punya tambahan, punya kelebihan sekecil apapun pasti punya.
Ya, contoh misalnya kolaborator dalam Instagram misalnya. Ada Instagram yang followernya banyak, ada Instagram yang followernya sedikit. Ya. Kita kolaborator dengan Instagram yang followernya sedikit misalnya. Bukan berarti mereka malah merugikan, pasti sekecil apapun yang menguntungkan. Karena bisa jadi ya Instagram dengan follower sedikit tadi ada follower khusus, ya follower spesialis, ya mungkin pakar-pakar, mungkin ahli-ahli, mungkin bidang yang di luar bidang follower yang banyak ini. Ya, jadi pasti ya sekali lagi pasti kolaborasi itu sekecil apapun pasti membawa dampak positif bagi semua yang berkolaborasi. Sehingga meskipun mungkin kadang organisasi yang seolah-olah tidak ada kaitan ya dengan kita misalnya, ya saya di DPW API Provinsi Jawa Timur misalnya, kadang dengan beberapa organisasi yang seolah-olah tidak ada kaitan, tetapi ternyata kita bisa berkolaborasi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berpikir selalu mencari perbedaan itu justru akan menjadi salah satu pemicu pecah belah, ya pemicu dari kelemahan komunikasi dan kesulitan untuk berkolaborasi. Tapi setiap apapun kita, ya dengan organisasi apapun, dengan siapapun, tapi cari kesamaannya, cari kesamaan pasti sekecil apapun ada kesamaannya. Ya, kalau orang yang biasa mencari kesamaan tentu akan menemukan persatuan. Ya, dan pasti kita ada persamaan sekecil apapun itu yang bisa kita kolaborasikan. Ya, ini kita lihat ada mental block yang menghalangi kita untuk berkolaborasi. Kita lihat sebentar video berikutnya. Ya, Bapak Ibu, itu tadi contoh tentang kolaborasi ya, Bapak Ibu. Jadi yang kecil tadi dikesampingkan ya, padahal ia berbahaya bagi dirinya kalau ia kesampingkan. Dan yang besar tidak punya komunikasi yang baik ya, saling mementingkan egonya masing-masing ya, akhirnya yang jelas tidak ada kolaborasi
kolaborasi dan akhirnya kehancuran ya. Ibaratnya kehancuran bagi suatu organisasi jika dia tidak ada kerjasama ya, tidak saling kolaborasi, maka cepat atau lambat suatu organisasi pasti akan mengalami kehancuran. Nah, artinya kolaborasi ini harus dilaksanakan ya, tidak bisa tidak kalau tidak ada kolaborasi, pasti harus kolaborasi ya. Bahkan Bapak Triwidodo ya, Bapak Deputi Inovasi LAN RI itu juga pernah menyampaikan ya, sekarang ini tidak hanya cukup inovasi saja ya tanpa kolaborasi. Jadi sekarang ini zamannya kolaborasi. Kalau kita tidak kolaborasi ya hancur apa saja ya, cepat atau lambat akan menuju kepada kehancuran. Ya, termasuk dalam organisasi. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam adaptif ya. Mungkin kita pernah mengetahui bahwa dulu Nokia menguasai pasaran. Ya, HP Nokia ya, saya juga merasakan dulu Nokia di mana-mana Nokia ya. Saya dulu Siemens ya, punya Siemens itu, tapi yang paling banyak Nokia ya. Dan saat itu Nokia menguasai pasaran dan untung besar. Tapi karena tidak adaptif ya, karena situasi sudah berkembang, ya sudah berubah, ya tetapi pikirannya masih tetap, ya akhirnya tenggelam. Bahkan ironisnya direktur Nokia-nya saat itu merasa tidak bersalah. Ya, saya tidak merasa punya salah ya. Tapi kenapa hancur seperti ini? Artinya apa? Artinya tidak hanya cukup saat membanggakan saat jayanya, tetapi tidak ada adaptif ya, selalu mengikuti perkembangan atau tuntutan zaman ya, akhirnya hancur ya, akhirnya tenggelam. Dan berapa banyak beberapa merek-merek, beberapa model teknologi juga tenggelam. Kenapa? Karena tidak adaptif. Oleh karena itu sahabat Bunda Winda yang saya banggakan, jadi ada beberapa adaptif ya. Yang pertama adaptif dalam metode ya. Yang tadinya tradisional sekarang metode sudah semakin canggih. Jadi kita harus berubah. Jangan terus-menerus di dalam mempertahankan yang sudah menjadi nyaman ya, tidak dirubah untuk mengikuti tuntutan perubahan. Jadi metode ini harus dirubah. Adaptif metode. Kemudian adaptif teknologi. Sekarang kita punya perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya. Yang dulu kita mengirim surat itu harus pakai pos ya, berapa hari nyampe. Sekarang pakai WA. Dalam satu hari seorang anggota organisasi ya atau pemimpin organisasi bisa mengirim dalam satu hari 100 surat langsung menyebar ya. Dan tidak terbatas di dalam lokal, daerah, nasional, bahkan internasional. Dalam waktu beberapa detik langsung menyebar. Ya, itulah teknologi. Maka seorang leader dalam satu organisasi atau seorang yang berpengaruh dalam organisasi harus adaptif di bidang teknologi. Kemudian adaptif di bidang komunikasi. Sekarang ini butuh komunikasi yang baik ya. Jadi kalau dulu komunikasi hanya semacam mungkin lesan atau tulisan ya, tidak memperhatikan hal-hal yang lain, tapi sekarang ini butuh komunikasi. Ya, komunikasi, psikologi, motivasi ya, itu secara praktis harus kita pelajari ya, meskipun mungkin tidak secara akademik ya, tapi bisa kita pelajari bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tua, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang muda, bagaimana berkomunikasi dengan milenial, bagaimana berkomunikasi dengan orang kaya, bagaimana berkomunikasi dengan pemimpin, ya, presiden, gubernur, menteri, bupati, wali kota, bagaimana berkomunikasi dengan teman, ya, bagaimana berkomunikasi dengan teman yang menjadi pejabat, ya, tentu beda-beda. Dan kita harus memahami tidak bisa disamakan komunikasi kepada mereka semua. Kemudian adaptif dalam administrasi, ya. Bagaimana tadi disampaikan dulu arsip menumpuk, sekarang sudah berkurang arsip dalam bentuk kertas. Dulu
administrasi harus pakai tanda tangan, ya. Orangnya tidak ada, sulit untuk tanda tangan. Sekarang pakai barcode, ya, atau pakai scan langsung bisa. Jadi kita harus adaptif dalam administrasi. Juga termasuk adaptif budaya. Budaya-budaya yang tidak mendukung perubahan, ya, itu akan menghambat sebuah organisasi. Organisasi tidak akan berkembang saat ia memegang budaya yang menghambat perubahan. Ya. Banyak beberapa budaya-budaya yang menghambat perubahan. Ya. Atau tidak mau adanya kemajuan-kemajuan, maka tentu akan membawa organisasi ini tidak berkembang. Kemudian adaptif di bidang kecepatan. Ya. Jadi sekarang kita butuh kecepatan karena kondisi sekarang harus cepat. Ya. Agile kalau bahasa Inggrisnya itu, ya. Jadi kita harus cepat, ya, berbuat sesuatu dengan cepat, ya, mengambil keputusan dengan cepat, ya, membuat surat dengan cepat, mengirim surat dengan cepat, berkomunikasi dengan orang dengan cepat, ya. Jadi sekarang ini butuh kecepatan. Kemudian adaptif dalam inovasi, ya, sebagaimana tadi, meskipun tidak semata-mata inovasi, ya, butuh kolaborasi, tetapi inovasi tetap penting, ya, karena inovasi itu adalah solusi dari berbagai permasalahan, solusi dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ya, maka adanya inovasi. Kemudian adaptif di bidang publikasi, ya. Jadi kita publikasi, kalau zaman dulu publikasi ditempel di depan rumah, ya, ditempel dengan tulisan. Sekarang media sosial, ya, website, WA dan lain sebagainya itu mempercepat suatu publikasi. Kemudian adaptif di bidang pendapatan, ya, artinya berusaha untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan penghasilan dari organisasi, ya, dengan adaptif, ya. Jadi berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan dan penghasilan suatu organisasi. Ya. Jadi itu butuh inovasi, butuh kecepatan, butuh adaptif, ya. Itu diantara macam-macam dari adaptif. Kemudian ada adaptif bidang usaha. Jadi usaha sekarang, kondisi sekarang usahanya apa, ya, itu setiap momen, setiap waktu itu beda-beda. Saya punya saudara, itu waktu itu dia buka warnet, ya, karena warnet sangat ramai sekali. Habis itu tetangganya dan sebagainya buka warnet semuanya, akhirnya berkurang. Ternyata ia tidak cukup hanya bertahan di warnet, ia berusaha lagi, kemudian buka bengkel bubut, ya. Bengkel bubut berkembang, pesat, banyak antrian, ternyata banyak yang buka-buka, yang lain akhirnya menurun. Kemudian buka lagi counter HP, ya, counter HP, servis dan sebagainya, besar saat itu, terbesar. Akhirnya banyak yang ngikuti, akhirnya tidak terlalu ramai. Jadi selalu berubah, ya. Terakhir kemarin ada usaha lagi yang baru, ya. Jadi selalu berubah. Karena apa? Karena usaha itu ada momen, ada waktu yang tepat, ada kecepatan pengambilan keputusan. Kenapa kalau tidak ada kecepatan pengambilan keputusan, maka sudah ketinggalan dengan momen yang tepat tadi. Kemudian adaptif dalam berpikir, dalam sistem berpikirnya bagaimana? Ya, yang dulu mungkin linear, sebab akibat, ya, sekarang berpikir sistem, ya, sistem thinking, bahwa suatu permasalahan itu semuanya saling terkait, ya. Misalnya contoh, ada banjir. Kalau zaman dulu kita berpikirnya ada banjir karena ada hujan, ada banjir karena salurannya meluber, ya, seperti itu, hanya sederhana. Sekarang ternyata sistem thinking tadi, ya, ternyata banjir itu terkait dengan segala hal. Banjir terkait dengan stakeholder, terkait dengan pejabat, terkait dengan penanganan korban banjir, terkait dengan penegakan aturan selokan, ya, yang sekarang banyak dibetoni, tidak ada lubangnya, ya, terkait dengan sosial, ya, terkait dengan kecepatan penyampaian bantuan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pengungsian, ya, dan lain sebagainya. Jadi sistem berpikirnya menyeluruh. Ya, tidak hanya semacam linear, ya, sebab bagian sederhana, tapi semuanya terkait.
Nah, ini pernah dipraktekkan ya, salah satunya oleh dulu Pak Bupati Bojonegoro dulu. Ya, beliau menangani masalah tentang banjir di Bojonegoro. Ya, setelah dilihat, dipikir secara sistem ya, penyebabnya apa, kemudian kejadiannya bagaimana, ya, kemudian dampaknya bagaimana, ya terus berpikir itu akhirnya membuat kesimpulan, membuat keputusan di tempat tersebut dijadikan tempat wisata. Ya, jadi itu di antara salah satu keputusan dari suatu banjir yang terus menerus ya, akhirnya membuat suatu keputusan diantaranya seperti itu. Nah, jadi dari sistem berpikir tadi yang menyeluruh tadi, maka akan bisa dikumpulkan mana yang penting-penting ya, bisa disortir mana yang lebih penting daripada yang penting, mana yang penting di antara yang tidak penting ya bisa disortir, kemudian bisa diselesaikan dulu, mana yang skala prioritas ya bisa diselesaikan dulu. Itu dari berpikir sistem. Ya, kemudian adaptif dalam leadership, dalam kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mengikuti perkembangan zaman. Ya, bagaimana ia melihat organisasinya ini ya harus maju ya. Bagaimana organisasinya ini harus hidup. Bagaimana organisasinya ini harus bertahan. Bagaimana organisasi ini harus bermanfaat. Ya, harus survive. Ya, ia selalu berpikir seperti itu. Jadi tidak lepas juga adaptif ini dari leadership, yaitu kepemimpinan. Kemudian adaptif mental. Jadi ada mental-mental yang tidak mau berubah. Ada mental-mental yang merasa nyaman dan tidak mau berubah. Ada mental-mental yang menghambat dari perubahan, menghambat dari kemajuan ya, sehingga kemajuan organisasi itu terhambat dengan mental-mental blok seperti ini. Kemudian adaptif di bidang aspiratif. Kalau zaman dulu aspirasi itu harus top down ya, kemudian ada bottom up misalnya ya. Nah, kemudian kemarin itu ada, saya dengar itu Pak Dahlan Iskan membuat sayembara siapa yang punya inovasi meskipun dari golongan rendahan, dari staf, dari golongan 1 atau mungkin dari honor, tapi ya punya ide yang brilian, ya diberi hadiah mobil. Ya, jadi ini bentuk-bentuk dari penggalangan aspirasi. Ya, kita harus adaptif dengan berbagai macam perubahan dari penggalangan aspirasi. Kemudian adaptif di bidang pengambilan keputusan. Ada pengambilan keputusan yang harus cepat. Ada yang pengambilan keputusan itu yang tidak membutuhkan orang lain, ya. Ada pengambilan keputusan yang harus dirundingkan dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Jadi adaptif dalam pengambilan keputusan mana yang paling cepat, yang paling bermanfaat, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dari suatu organisasi. Yaitu harus kita mengikuti perkembangan. Kemudian adaptif dalam hal kerjasama. Bagaimana kita harus adaptif dengan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama, ya. Bagaimana kita merendahkan diri dalam komunikasi dengan orang yang akan kita ajak kerjasama, ya. Bagaimana kita menghadapi milenial, bagaimana kita menghadapi kolonial, ya, orang-orang yang berpikirnya kolonial, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang punya pengaruh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian adaptif di bidang sosial, ya. Jadi organisasi tidak hanya berdampak internal, tapi ya juga berdampak eksternal yang membawa manfaat bagi orang lain, bisa menolong orang lain, ya, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya. Jadi kita harus adaptif di bidang juga sosial. Kemudian bagaimana macam-macam kolaborasi, sahabat-sahabat Bunda Winda yang berbahagia. Jadi kolaborasi itu berbagai macam bentuknya. Ada orang yang bingung, sebetulnya apa yang bisa kita kolaborasikan, ya. Padahal ya yang penting kita baik dulu, kolaborasi dulu, dekat dulu, ya, kerjasama dulu. Masalah nanti apa yang bisa kita bantu, masalah mereka bisa bantu kita apa kita bisa bantu untuk mereka, apa yang bisa kita bantu. Termasuk bahasa komunikasi sekarang, kalau kita mau kolaborasi ya dengan orang-orang yang lebih dari kita dalam hal biaya, dalam hal dana, dalam hal kekuasaan, ya. Jadi jangan minta bantuan, ya, apalagi mengajukan proposal, ya.
Meskipun saya kalau ada orang mengajukan proposal juga tidak saya marahi ya. Tetapi jangan sampai kita minta bantuan, jangan sampai kita ngajukan proposal, tapi bahasanya adalah apa yang bisa kami bantu. Nah, kayak gitu. Apa yang bisa kami bantu? Ya, misalnya organisasi atau pengusaha atau perusahaan kuliner misalnya, apa yang bisa kami bantu? Mungkin pemberdayaan karyawan, motivasi untuk karyawan, mungkin masalah audit keuangan ya, mungkin masalah untuk mereka ke kita misalnya CSR-nya misalnya seperti itu. Jadi saling mengisi. Ya, kadang kita di bidang pembelajaran, kadang dengan pengusaha kuliner itu kadang ada orang yang bilang apa sih yang bisa kita kolaborasikan. Kadang orang bingung padahal banyak yang bisa kita kolaborasikan. Dengan bank misalnya, ada bank yang memberikan bantuan dengan memberikan bis mini, ya, dan mereka ingin bisnya itu ada logonya, ya, sehingga dipakai, sehingga terkenal logonya dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, ya, sehingga apa yang bisa kita berikan dan mereka memberi kita seperti itu. Tapi tentunya kita banyak memberi, ya, kita bahasanya apa yang bisa kita bantu, ya. Meskipun mereka pun juga senang dan mereka juga punya CSR. Ada beberapa organisasi di desa yang rutin mendapatkan CSR dan saya sering beberapa kali mengisi kegiatannya dan ternyata dananya dari CSR perusahaan. Jadi bisa jadi dari CSR yang bisa menggerakkan kegiatan kita dalam kolaborasi tadi itu, ya, dan kita bisa masuk ke mereka mungkin dengan coaching, mentoring, ya, motivasi, pemberdayaan karyawan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi. Izin Pak Paso. Izin Suaranya Bapak gimana? untuk izin Bapak untuk waktunya bisa 1 menit lagi karena kita masih ada sesi untuk tanya jawab. Oke. Ya, kemudian kolaborasi sosial, kolaborasi network, kolaborasi ide, kolaborasi tujuan, kolaborasi kepentingan, ya. Jadi itu macam-macam dari kolaborasi. Ya, saya rasa cukup, Mbak Leli. Mungkin itu aja. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Mantap. Terima kasih banyak Pak Paso atas materi yang sudah disampaikan. Ternyata itu adalah slide terakhir ya. Saat ini saya sebenarnya sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari saya sendiri karena merasa materi ini sangat menarik dan relate banget Pak dengan kegiatan saya dalam bekerja sehari-hari. Namun saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kerabat desa dan sahabat Bunda Winda yang saat ini mengikuti acara secara live untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Paso. Silahkan kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, kami persilakan untuk raise hand dan berinteraksi langsung dengan Pak Paso. Silakan. Atau mungkin yang di chat ada, Mbak Leli. Monggo untuk bisa raise hand. Saya cek di kolom chat. Kalau nggak ada, Mbak Leli dulu aja. Iya, belum ada pertanyaan Bapak. Barangkali nanti ya, saya pantik dulu dengan pertanyaan saya. Ya, masih malu-malu mungkin. Oke. Pak Paso, menarik sekali ketika kita ingin untuk melakukan kolaborasi, tetapi ada kendala-kendala ya, kita tahu ya Pak, untuk keperluan internet, teknologi, untuk teman-teman di desa ini kan banyak ya kendalanya. Nah, gimana sih cara teman-teman di desa untuk bisa mudah melakukan adaptasi dengan informasi terkini, dengan perkembangan zaman terkini, serta bisa melakukan kolaborasi dengan tidak hanya di lingkungan kecil, tapi lingkungan yang jauh lebih besar gitu ya Pak. Mungkin bisa di luar area atau mungkin di luar pulau dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Leli. Saya teringat hadis Nabi yang menyampaikan kalau kita ingin panjang umur, kita banyak rezeki, yaitu solusinya adalah silaturahim. Jadi memperbanyak saudara, memperbanyak persahabatan, memperbanyak network, memperbanyak jaringan. Ya, kadang mungkin kita tidak tahu, ya, sebetulnya ada orang-orang yang organisasinya bergerak di bidang teknologi,
yang membantu teknologi dengan cuma-cuma, ya, ia memberikan bimbingan, ia memberikan pendampingan, ya bahkan mempublikasi, cuma belum ketemu, ya. Nah, tugas kita mirip seperti Shopee, mirip seperti Bukalapak, Grab, ya, Gojek dan lain sebagainya, ya, mempertemukan orang yang membutuhkan dan orang yang punya yang dibutuhkan, ditemukan. Ya, ditemukan. Dengan apa? Kita membuat network yang banyak. Di sana kita bisa mempertemukan antara misalnya orang yang butuh sosialisasi, butuh pemahaman, mungkin butuh teknologi, ada organisasi yang memberikan seperti itu. Ya, jadi kita temukan seperti itu, Mbak Leli. Ya, oleh karena itu sekarang saya juga memperbanyak jaringan, ya, jaringan ASN. Insya Allah ini mungkin kita sudah mendekati ke 10.000 ASN se-Indonesia. Jadi Mbak Leli, kalau masalah kegiatan di API Jatim itu ada webinar itu, ya saya melatih diri untuk bisa melayani orang lain dengan sabar, ya. Jadi teman-teman ASN se-Indonesia itu seringkali WA langsung ke saya, WA langsung ke saya, ya. Bagaimana kita melayani dengan cepat, bagaimana kita melayani dengan sabar, bagaimana kita bahasa kita tidak emosi, tidak gampang emosi, meskipun mungkin kadang di dalam pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang sepele-sepele itu, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjengkelkan bagi sebagian orang, ya. Nah, sudah dijelaskan kok tanya lagi, mungkin seperti itu. Tapi saya berlatih untuk bisa sabar, ya. Bahkan Mbak Leli kalau misalnya tulis nama saya di Google, ya, Pak Sudika Dewanto, itu nanti akan muncul alamat saya dan muncul 24 jam siap ditelepon. Ya, nanti di situ ada buka Luar 24 jam. biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ya, Pak terima kasih, Paso. Mbak Leli. Jiwa melayaninya luar biasa ya, servant Ya. leadership. Ya, itu untuk mengumpulkan tadi itu, Mbak Leli. Jadi ngumpul banyak orang tadi supaya kita bisa saling mengisi, ya. Iya, untuk Mungkin hari memperluas ini, kebermanfaatan ya Pak, connecting amin, people amin. gitu ya. Ya, amin. Bapak, di sini sudah ada pertanyaan di Ya, kolom chat, silakan. izin saya untuk membacakan ya. Dari Ya. Ibu Yuniar bertanya, bagaimana cara pendekatan agar dalam organisasi itu tidak ada ego sektoral? Barangkali sekalian saya bacakan untuk pertanyaan dari Gede Restu Mahajaya. Jadi nanti sekalian Bapak untuk menjelaskan kedua pertanyaan tersebut gitu ya. Pak Gede Restu menanyakan, bagaimana peningkatan kualitas SDM di pedesaan supaya dapat bersaing di dunia modern? Seperti itu, monggo Pak Paso untuk menjelaskan atau memberikan pencerahan untuk dua pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Mbak Leli, sesungguhnya tidak ada organisasi yang ego, tidak ada organisasi yang sombong, tidak ada organisasi yang takabur, ya. Tapi yang ada adalah orang-orang dalam organisasi, ya. Jadi organisasi yang ego sektoral tadi itu adalah isinya adalah orang-orang di dalam organisasi tadi yang ego sektoral. Ya, orang-orang yang ego sektoral itu adalah orang-orang yang jiwanya masih belum terdidik dengan kelembutan, ketawaduan, rendah hati, ya, mau menerima orang lain, mendengarkan orang lain, ya. Itu akan menjadi orang-orang seperti itu kumpul akan menjadi organisasi yang seperti itu. Oleh karena itu kita mendidik diri kita, ya. Kalau organisasi seperti itu kita mendidik diri kita sebagai bagian dari organisasi. Bagaimana kita tidak ego. Salah satu contoh misalnya kita melayani orang yang di bawah kita, melayani suami melayani istrinya, orang tua melayani anaknya, melayani stafnya. Ya, kadang Mbak Leli kita diperintahkan untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Ya, kadang kita menjadi ASN adalah pelayan masyarakat, ya, pelayanan publik dan lain sebagainya. Tapi seringkali ada ASN yang jadi bos di antara stafnya. Ya. Jadi kita diperintahkan melayani masyarakat, tapi dia menjadi bos di kantornya, bos di organisasinya. Artinya seharusnya dia juga memberi contoh bagaimana ia melayani tidak hanya masyarakat, tapi melayani stafnya. Ya melayani anggota keluarganya, ya melayani orang-orang yang di bawahnya, melayani anak yatim, melayani orang-orang lemah dan lain sebagainya. Kita latih seperti itu. Ya, kalau orang-orang pribadi-pribadi dalam organisasi tadi adalah orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, tidak ego, maka akan menjadi organisasi yang berkumpul di sana orang-orang yang seperti itu dan organisasinya akan tidak ego sektoral. Ya. Jadi organisasi ego sektoral itu adalah karena di dalamnya adalah
ada pribadi-pribadi yang ekosektoral tadi. Ya. Dan untuk mendidik seperti itu harusnya tiap-tiap pribadi tadi berlatih untuk tidak ekosektoral. Nah, masing-masing pribadi yang berkumpul yang tidak ekosektoral tadi akan menjadikan organisasi yang tidak ekosektoral. Mungkin itu Mbak Leli. Yang kedua tadi apa Mbak Leli? Yang kedua, Organisasi desa bagaimana ya. peningkatan kualitas SDM di pedesaan supaya dapat bersaing di dunia modern? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama itu mindset. Ya. Kita harus merubah mindset. Harus ada perubahan mindset karena kalau misalnya kita berikan sosialisasi, kita berikan misalnya teknologi tidak bisa digunakan, kita berikan kambingnya dijual, kambingnya dulu pernah kita tugas seperti itu Mbak Leli, dulu kita tahun 93 kita sudah di Pemkot Surabaya, ya dulu ada pembagian kambing untuk di desa, kambingnya ada yang disembelih, ada yang dimakan, ada yang dijual. Kenapa? Karena mindsetnya belum dirubah, ya. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu dari mindset tidak mindset yang lama, tapi menjadi mindset yang baru, mindset yang adaptif, mindset yang kolaboratif. Bagaimana merubah mindset demikian? Maka harus ada pembinaan terus, harus ada pembinaan ya supaya mindsetnya berubah. Kalau mindsetnya belum berubah, maka sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya, perkembangan zaman. Jadi mereka selalu mempertahankan kondisi nyaman, kondisi yang sebelumnya, ya, akan cenderung untuk mempertahankan seperti itu kalau mindsetnya belum berubah. Ya, makanya harus dirubah mindsetnya, termasuk ke generasi mudanya. Mindset dari generasi mudanya mungkin ada pelatihan perubahan mindset, ada diklat-diklat, ya, kemudian ada kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan tentang perubahan mindset, bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang mensuplai teknologi, ya, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Mbak Leli untuk merubah mindset masyarakat yang dari tadinya masih belum bisa mengikuti adaptif dengan perkembangan zaman, akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Dan banyak contohnya juga di Bondowoso itu, ya, dulu masih belum ada masyarakat yang ini apa namanya, mindsetnya seolah-olah kerja itu di sawah, kerja itu menjadi pelayan di toko, menjaga toko, seperti itu, ya. Tapi karena ada satu orang yang menjadi figur YouTuber di Bondowoso, akhirnya sekarang jadi kampung YouTuber. Ya, ada yang melihat contohnya seperti itu, akhirnya mindsetnya berubah jadi seperti itu. Ternyata untuk mendapatkan pendapatan penghasilan itu tidak hanya dari honorer, dari PNS, ya, dari petani, dari berjualan, dari pedagang, dari jaga toko, tapi bisa juga dari YouTuber. Makanya di situ ada kampung YouTuber dan kita sudah menjajaki kolaborasi dengan sana juga, Mbak Leli. Mungkin itu Mbak Leli. Ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mohon maaf juga karena keterbatasan waktu, barangkali kita dapat melanjutkan diskusi kita di malam hari ini pada kesempatan yang lain untuk membahas secara lebih tajam mengenai materi pengembangan organisasi berbasis kolaboratif. Kita menyadari bahwa tentunya kita masih memerlukan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk bisa membahas tuntas mengenai materi kita di malam hari ini, apalagi jika menyinggung berbagai hal terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang nantinya turut mendukung optimalnya fungsi suatu organisasi. Barangkali Bapak, saya minta untuk sedikit closing-nya dari Pak Basto untuk mengakhiri sesi diskusi. Ya, terima kasih Mbak Leli. Ya, memang sebenarnya ini banyak yang saya sampaikan, tetapi kita terbatas oleh waktu. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau kontak saya, ingin tahu kontak saya, tulis saja di Google itu Paso Deka Dewanto. Nanti akan nomor telepon saya, ada alamat saya, dan bisa Bapak Ibu bisa telepon sewaktu-waktu. Kalau misalnya belum saya terima, itu saya mungkin pas lagi ngajar atau pas lagi di jalan, ya, pasti nanti insya Allah akan saya balas. Akan saya balas WA atau mungkin saya telepon, ya, dan akan saya balas. Kalau ada yang tanya silakan, yang mau tanya-tanya silakan, karena saya membuka untuk banyak
kita komunikasi dan kita kolaborasi, dan insya Allah Mbak Leli sebentar lagi kita akan melaksanakan kolaborasi besar-besaran, dan insya Allah kita akan mendatangkan Muri karena rekor besar-besaran. Insya Allah sekarang kita sudah kurang lebih ada 50 yang akan MOU, ada 50 kepala daerah, stakeholder, pengusaha, dan profesi, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa bertambah lagi yang akan berkolaborasi. Jadi mungkin itu, dan saya membuka telepon yang bagi yang ingin kolaborasi maupun yang tanya-tanya, kami persilahkan juga. Luar Terima kasih, biasa, Mbak Leli. terima kasih Pak Paso. Keren sekali, sangat menginspirasi ya dengan servant leadership Pak Paso. Oke, kerabat desa dan sahabat Bunda Winda tentunya ingin ya ada keberlanjutan untuk pembahasan topik ini pada barangkali pada episode Bunda Winda berikutnya. Jadi mohon izin, semoga Pak Paso berkenan untuk kembali hadir, kami hadirkan di layar Bunda Winda. Insya Allah siap, Mbak Oke. Leli. Mungkin kita nanti Bunda Winda langsung ke lokasi ya. Oke, Bapak. Bunda Winda on the road. Iya. Bunda Winda on the Oke. road. Semoga apa yang sudah Pak Paso sampaikan pada edisi Bunda Winda malam hari ini dapat menjadi insight bagi kita semua, memberikan wawasan, inspirasi baru bagi kerabat desa dan sahabat Bunda Winda semuanya dalam mengembangkan organisasi yang terus adaptif dan kolaboratif, khususnya untuk kemajuan desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Paso yang telah berkenan hadir dan berbagi dalam program ini. Dan pastinya sampai jumpa dan semoga terus menginspirasi kami. Terima kasih juga atas atensi kerabat desa dan sahabat Bunda Winda semuanya. Semoga apa yang sudah disajikan malam ini memberikan manfaat untuk kita semuanya bagi kemajuan dan menyalanya lilin-lilin desa di seluruh penjuru Nusantara. Untuk mengakhiri Bunda Winda malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun kembali. Dari Surabaya ke Tangerang Selatan, Cakep, singgah sebentar di Yogyakarta. cakep. Sampai di sini acara kita cukupkan. Sampai jumpa dalam acara Bunda Winda berikutnya. Saya Leliantika undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam Bunda Winda.